Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Hafid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini menyapa teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini masih di Ponpes. Nah, ini di samping saya ada yang tidak asing lagi, si Gemblung Damarwulan, penguasa lahan. Kang Hafid Sontoloyo. Nah, yang ini mau tanya-tanya tentang kemarin itu, kejadian yang kemarin itu yang sangat memilukan ya, sangat memilukan. Ini sebelah di Kang Mujid PNDS. Jadi kemarin itu saya tadi sedikit ini dari kemarin sebenarnya guys, mau saya tanyakan tapi belum sempat karena banyak netizen yang menanyakan kemarin. Yang berdoa sambil menangis itu siapa? Nah, itu kemarin sudah saya jawab Kang Mujid. Nah, ini sekarang saya bersama beliaunya. Nah, ini saya pengen menanyakan sampai kemarin itu kok sampai berderai air mata itu sebenarnya apa Kang yang dirasakan panjenengan dalam berdoa kemarin itu sebenarnya apa? Saya nggak merasakan apa-apa. Maksudnya? Ya, iya. Terus bisa sampai seperti itu, saya yang mendengarkan aja sampai gemetar kayak gitu ya. Nah, itu enggak terasa itu ya? Ya nggak terasa kan, namanya sih kita ini berdoa. Namanya orang berdoa itu kan kita nggak pernah kita berpikir. Kalau saya itu punya prinsip gini, siapa saya, gitu kan? Kok sampai kasarnya ngomong bahasan lek Mujid kan dikenal sebagai wong edan kan. Nah, ini berbicara masalah pendapat atau keyakinan atau kepercayaannya Mujid sendiri ya, bukan kepercayaan orang lain ya. Menurut jenengan Menurut pribadi saya. Oke ya. Jadi saya tuh merasa gini, siapa saya? Kok dengan sombongnya katanya ngomong, dengan keyakinannya, dengan mantapnya berani meminta kepada Allah, benar kan? Sedangkan saya ini merasa bahwa saya ini ya manusia itu yang paling hina itu ya saya, yang paling lemah itu ya saya, banyak dosanya ya. Jadi ketika saya berdoa apapun itu, baik mendoakan orang atau untuk diri saya sendiri, itu saya cuma berdoa saja. Itu cuma berdoa saja, saya nggak punya harapan lain. Karena saya begini aja, kalau doa saya itu nggak mungkin dijawab oleh Allah, karena saya masih banyak kekurangannya. Sedangkan di dalam ceritanya itu banyak para ulama mengatakan, termasuk penghalang daripada doa itu hal kecil. Contoh, kita berdoa dalam keadaan pakaian kita itu nggak suci, Kotor, nggak suci. bukan kotor tapi nggak suci, Nggak gitu. suci, ya. Itu kena najis, itu kena apa? Iya. Itu udah jadi penghalang doa gitu loh. Nah, dari situ saya semakin memahami hakikatnya kita hidup itu untuk apa. Setelah saya memahami hakikatnya hidup, bahwasanya hakikatnya kita itu sebagai manusia itu hidup itu ya ciptaan Allah. Yang namanya ciptaan itu kabeh wis disiapne karo Gusti Allah. Kabeh wis disiapne, tinggal awake dhewe pengen nganggo tinggal dienggo. Kasarane ngomong ngono. Dari situ saya merasa gini, ketika saya berdoa saya nggak pernah berharap doa saya itu dijawab oleh Allah. Itu udah urusannya Allah soalnya. Masalah dikabulkan apa enggak itu Urusannya Gusti Allah. prerogatif Gusti Allah. Yang penting kita berusaha berdoa, memohon. Intinya kan seperti itu. Yang penting saya cuma berdoa ya berdoa. Wah, kalau saya ditanya itu kan ada nggak amalan begini-begini yang untuk bisa begini, saya jawab. Jadi maksud saya gini yang tadi kemarin itu sampai saya yang mendengarkan sama Kang Damarwulan itu juga sampai terbawa juga. Masalahnya tidak seperti biasanya. Jadi apa jenengan melakukan doa dengan sampai menangis, membuat semua orang yang datang itu bergetar sama itu. Maksud saya kemarin itu dalam hati jenengan apa yang tiba-tiba muncul apa-apa kok sampai bisa seperti itu gitu lah. Apa jenengan juga tidak sadar, taunya ya wis kayak gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya siri itu tidak bisa diceritakan dan tidak boleh diceritakan. Bahkan guru kita
istri kita itu nggak boleh tahu dengan apa yang dialami oleh kita. Karena setiap orang, setiap manusia itu udah punya ini apa namanya itu masing-masing lah itu ya. Itu tergantung kekusukan kita juga, biasanya kan seperti itu ya kan. Jadi ketika kita berdoa atau ketika kita mau berdoa nanti tuh ya ini jenengan mau percaya apa enggak itu ya saya nggak memaksa karena ini yang saya alami sendiri dan saya juga nggak minta dipercaya. Jadi ketika saya berdoa kemarin itu yang saya rasakan tuh ya tiba-tiba blank saja, Kosong gitu ya, kosong. iya, awak enteng terus tiba-tiba ada yang berbisik kepada saya. Setelah beliau mengatakan sesuatu ucapan kepada saya dan suara itu saya kenal dan sangat saya kenal sekali. Siapa itu? Ya nggak bisa kasih tahu lah, ya kan. Intinya ada bisikan itu gitu ya. Ketika saya mendengar bisikan itu ya otomatis tiba-tiba saya jadi kayak gitu, saya juga nggak paham, nggak tahu kenapa bisa begitu, saya nggak paham itu kan. Jadi kemarin itu kan saya melihatnya kan sampai jenengan sampai jongkok, sampai menangis dari air mata dan dari suaranya itu sudah membuat semua yang datang itu bergetar gitu. Jadi, apalagi terutama yang Kang Eko itu juga sampai terheran kenapa Sadi sampai seperti itu. Jadi membuat suasana itu jadi terharu semuanya. Orang waktu itu kan juga kan nggak tahu saya kalau disuruh berdoa itu saya nggak tahu. Itu dadakan berarti ya, dadakan ya. Dan yang saya baca kemarin itu memang itu hijab sakron. Jadi yang saya baca kemarin itu ada hijab sakron. Hijab sakron itu kalau ngomongin ya manfaatnya untuk apa hijab sakron itu tujuan? Ya, di antaranya gini ya, kalau kita berdoa dengan hijab sakron itu memang secara istiqomah gitu. Nah, jadi itu insya Allah manfaatnya itu banyak. Kalau rumah atau tempat usaha atau ladang kebun, kalau kita doakan dengan hijab sakron itu insya Allah baik dari sesuatu yang sifatnya dohiriyah maupun batiniah itu akan aman. Jadi hijab sakron itu intinya menangkal ya, menangkal hal-hal aura negatif lah, intinya seperti itu berarti ya. Untuk ya, termasuk diantaranya gini kan, kalau memang ada orang yang zalim kepada kita, orang itu benar-benar zalim lah intinya kepada kita, itu kita khususkan terus kita doakan dengan itu, insya Allah itu oleh Allah akan dibutakan matanya, akan dibuat hatinya susah, sedih, khawatir, tangannya akan dilumpuhkan oleh Allah, kakinya akan dilumpuhkan oleh Allah. Itu misalkan harus berbuat yang ndak gitu ya, maksudnya. Tapi itu kan gini juga, jadi kan juga perlu istilahnya kalau hal seperti itu kan butuh apa namanya, tidak serta merta langsung kan butuh apa namanya istiqomahnya juga gitu loh, maksudnya pengamalannya setiap hari atau kan butuh seperti itu gitu loh. Pertama memang harus istiqomah. Iya. Yang kedua memang harus ada yang mengijazahkan, yang nuntun istilahnya ya. Berarti intinya manfaatnya untuk menangkal hal-hal negatif yang akan menimpa pada diri kita, sebenarnya gitu ya. Bukan hanya diri kita. Ketika kita membaca doa itu, orang sekeliling kita pun kena kan, kena manfaat, kena manfaatnya itu. Tapi itu kalau benar-benar sudah diasah ya, ininya seperti itu ya. Iya enggak ya, juga enggak juga ya. Yang maksud ini itu kepasrahan kita. Tergantung kepasrahan kita ya, meskipun kita baru mengamalkan beberapa hari, 1-2 hari, kalau memang kita benar-benar yakin dan pasrah kepada Allah, insya Allah ya akan bisa mencapai level itu gitu mungkin ya. Yang pastinya gini, kalau saya sendiri itu pribadi ya, saya mengamalkan satu amalan apapun, saya nggak pernah berharap fadilah daripada keamalan. Saya hanya melakukan saja. Yang penting kita mengamalkan gitu ya, masalah nanti hasilnya bagaimana wis nggak dipikirkan. Nggak usah dipikir kemana. Itu mergo wis urusane sing gawe urip, jadi intinya kita berdoa, memohon, mengamalkan, masalah hasilnya nanti kita pikir belakangan. Seperti itu ya kan. Saya tuh sering Kang, kayak gini ya, ruqyah orang gitu. Nah, ruqyah orang, ajarannya apa kan seperti ini, seperti itu kan. Saya sering Kang mengamalkan itu. Orang saya ruqyah itu cukup saya pegang,
Habis itu saya bacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya tuh pengennya bisa itu. Terus ada juga tiba-tiba saya pengen baca istighfar. Ya udah yang saya baca istighfar. Terus gini Kang, kalau ngomongin ruqyah tadi saya jadi ingat. Jadi setiap saya sudah lama menyaksikan ruqyah ya. Setiap ruqyah itu kok ada yang sampai muntah-muntah ya kan. Ada juga yang enggak ngefek lah, biasa-biasa. Itu sebenarnya apa sih penyebabnya, apa yang sampai muntah-muntah? Terus yang enggak muntah-muntah itu apa yang kira-kira? Kalau menurut saya ya, muntah dan enggak muntah itu kabeh kersane Gusti. Jadi ada yang mengatakan, oh kalau yang muntah-muntah itu ada setannya, ada jinnya, ada gangguannya, baik dohir maupun batin dari hidupnya. Kalau saya enggak, kalau saya enggak punya keyakinan seperti itu. Kalau keyakinan saya gini, orang muntah, orang enggak muntah itu berarti mas kodare ngono, takdire ngono. Kodare sekarang ngono. Jadi kita tuh gini kan ya, kita tuh jangan pernah kita berpikir kita itu bisa. Kalau saya tuh selalu gini, saya nggak pernah berpikir saya itu bisa. Apalagi saya merasa punya ilmu, saya nggak pernah merasakan. Makanya ketika saya diberikan nasihat sama orang lain, kayak kemarin itu ada saudara saya itu yang dari Pekanbaru, beliau kan mengambil gembelengan di sini seri 9. Dia tuh mau bertanya sama saya tentang keilmuan. Terus saya bilang gini, Kang, jenengan sama saya itu lebih tinggi gitu kan. Saya ini boro-boro seri 1. Seri 0 aja saya belum. Saya bilang gitu kan. Kalau jenengan itu udah ngambil keilmuan seri 9. Berarti jenengan sama saya itu lebih tinggi jenengan. Jadi kalau jenengan mau minta ini sama saya, mohon maaf Kang, saya nggak bisa. Tapi kalau kita apa namanya itu, ayo bareng-bareng sinau, mungkin sharing tukar pengalaman gitu ya. Gila, pengalaman saya seperti ini, pengalaman panjenengan seperti itu. Nah, ya insya Allah saya bisa. Apa itu tadi? Jadi saya seperti itu. Jadi nggak ini saya. Akhirnya apa? Beliau tuh menasihatin saya tuh sampai nangis. Jadi ada sesuatu yang beliau tidak mengerti, yang beliau tidak pahami dan beliau tidak bisa. Itu beliau dapatkan dari ada juga sesuatu yang saya nggak mengerti, saya nggak pahami, dan itu pun saya cari-cari selama ini. Ternyata apa? Beliau sendiri yang memberitahu ke saya. Jadi itu yang gini kan. Jadi kalau kita hidup ngerasa kita ini sama, ibaratnya itu nggak ada yang lebih tinggi pada kita, nggak ada yang pokoknya kita ini sama di mata Allah, sama di mata manusia kita sama. Wes ngono wae wes enak. Jadi kita tuh menerima nasihat, menerima arahan dari orang, enak kan? Enak, wes nggak merasa malu, nggak merasa terbebani, ini akan seperti itu. Sampai saya kemarin ketemu sama Mbah Tumenggung Budiono itu dari Keraton Solo. Keraton Solo itu. Dia tuh ngomong masa gini, Mas Mucid dan Mbah, saya tuh tahu jenengan tuh begini nih, intinya gitu. Terus beliau mengatakan, saya minta tolong sama jenengan agar saya bisa begini. Terus saya jawab, Mbah, jenengan kalih kula niku tuh jenengan. Mboten pantes, Mbah, sampai kula ngajarin jenengan itu mboten pantes. Saya bilang gitu. Yang ada tuh gini, Mbah. Coba saya berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah saya pelajari dan sudah saya amalkan. Saya bilang gitu. Jenengan cukup mendengarkan saja. Sopo ngerti, saya berdoa itu Allah melaskar aku sehingga dijabah doanya, hajat sampean lantaran doa saya bilang gitu aja. Terus akhirnya apa? Belum terus akhirnya apa? Beliau terus menangis, meluk saya. Terus saya kaget lah. Kenapa ini Mbak Tumenggung ini meluk saya? Terus bilang apa? Wis pirang-pirang kiai, pirang orang tekok nele. Ternyata apa? Ketemu niki malah gone caedan kaya awakmu gitu. Mengono ku jan. Kali ya Allah, aku ngono. Namanya juga manusia ya macam-macam juga ya. Oke, terima kasih Kang waktunya. Oke, sampai sini dulu. Oke teman-teman, terima kasih kita ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.